Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini Guru BK Konselor akan membahas tentang jenis materi seleksi untuk calon peserta didik baru Man-Insan Cendekia se-Indonesia untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2023-2024. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang juknis, kemudian kuota yang diterima oleh Man-Insan Cendekia se-Indonesia ya, yang berjumlah 24, dan juga saya sudah membahas tentang prediksi soal yang akan diujikan kepada peserta didik baru ya, kepada calon peserta didik baru. Nah, di video kali ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwanya saya akan membahas tentang materi seleksi untuk SNPDB Man-Insan Cendekia tahun 2023-2024. Nah, seperti yang di juknis ya, bahwasanya tes Man-Insan Cendekia jenis soal yang pertama yaitu tes potensi belajar, itu durasinya 90 menit, meliputi tes kepribadian, tes kemampuan numerik, tes kemampuan verbal, dan tes penalaran analitik. Nah, yuk kita lihat bersama-sama tes kepribadian itu seperti apa sih jenis soalnya. Yang pertama, tes kepribadian terlebih dahulu ya teman-teman ya. Akan saya bawa teman-teman ke contoh soal yang pertama. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini contoh tes kepribadian. Jadi soalnya bisa seperti ini ya. Sebutkan 10 sifat yang menonjol dalam diri Anda. Silakan kita pilih ya, bisa kita klik nanti ketika akan dilaksanakannya tes ya di komputer. Nah, kemudian di antara 10 sifat tersebut pilih 5 yang Anda sukai. Pilih ya, misalnya di sini kalian bilang disiplin, jujur, pekerja keras, ambisius, dan taat beribadah. Kemudian yang ketiga, apa alasan Anda menyukai sifat-sifat tersebut? Diuraikan mengapa memilih disiplin, jujur, pekerja keras, ambisius, dan taat beribadah. Nah, teman-teman ya, mengapa jenis soal ini bisa keluar? Ya, mengapa dia bisa keluar? Pertama, ya, Man-Insan Cendekia sendiri merupakan sekolah akademik dan agama yang harus melahirkan alumni-alumni yang berkompeten di masing-masing bidangnya. Jadi, sebelum memiliki kemampuan yang luas terhadap ilmu akademik, Man-Insan Cendekia memiliki kriteria khusus peserta didik seperti apa yang akan mereka terima. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikarenakan sekolah Man-Insan Cendekia ini adalah sekolah berasrama, jadi kemampuan ya, kepribadian yang harus dimiliki adalah salah satunya memiliki kemampuan bisa hidup bersama dengan orang yang berlatar belakang berbeda, mulai dari suku ya, ras, budaya, bahasa, seperti itu. Karena seleksinya nasional. Nah, kemudian ya, ini merupakan jenis tes kepribadian di mana soal-soal ini ingin mengungkapkan siapa Anda sebenarnya. Nah, kemudian ya, di sini ya, itu yang pertama tadi. Kemudian ada juga yang jenis warteg tes. Ya. Kita baca dulu. Alat tes ini digunakan untuk pemeriksaan kepribadian yang berkaitan dengan tujuan seleksi atau tujuan diagnosa suatu penyakit lengkap sebagai kontrol alat. Ada 8 kotak berisikan 8 simbol. Tugas Anda adalah melanjutkan gambar dengan memakai pensil hitam. Oke. Nah, ini bisa saja keluar dikarenakan ingin menganalisis bagaimana cara teman-teman menghadapi suatu problem. Ya.
ini merupakan tes kepribadian. Kita lihat jenis tes yang lain. Di sini ya akan saya lampirkan contoh-contoh ini dan bisa teman-teman download di video saya ya. Silakan dipelajari. Kemudian yang pertama tes kepribadian. Kemudian yang kedua tes kemampuan NAMRIC. Kita lihat contohnya seperti apa teman-teman. Oke. Yang pertama ya, kita baca dulu penjelasannya. Model soal TPA dan metode penyelesaiannya. Di sini ya, ini merupakan pada umumnya tes kemampuan verbal ya. Kita lihat, kita ke NAMRIC-nya terlebih dahulu. Oke, ini penalaran NAMRIC-nya. Nah, ini contoh soalnya ya. Oke. Nah, pecahan-pecahan ini ya, mengapa soal Mann-Einstein cendekia itu sulit ya? Nah, kita baca dulu. Banyak orang berpendapat bahwa kemampuan menghitung angka-angka dan komputasi sangat berkaitan erat dengan tingkat intelijensi seseorang. Saya setuju. Hal ini ada benarnya karena seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi dapat menyelesaikan perhitungan angka-angka dengan cepat. Namun bagaimanapun juga faktor latihan sangat berpengaruh terhadap tes ini. Jadi teman-teman banyak-banyak membahas tentang soal-soal ya. Kemudian tes kuantitatif mempunyai banyak variasi. Di antara kecerdasan, tes seri angka dan huruf, tes kemampuan NAMRIC, serta tes aritmatik. Nah, pada bagian tes ini, kemampuan kalian dalam bermain angka dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan aritmatika akan diuji. Oke, kita lewatkan saja. Ini merupakan contoh soal dari NAMRIC tadi, ya. Oke, saya tidak akan menjelaskannya. Dan di sini ada contoh jawabannya. Dan file ini akan saya bagikan kepada teman-teman untuk memprediksi sekaligus untuk melatih kemampuan teman-teman dalam mencerna soal dan memahami soal ya. Bahwasanya ternyata jenis soal kemampuan NAMRIC itu seperti ini, seperti itu. Kemudian tes kemampuan verbal ya. Tes kemampuan verbal berada di atas tadi. Ini contoh tes verbal. Oke, kita baca dulu penjelasannya. Tes verbal meliputi tes penguasaan kosakata, tes padanan kata atau sinonim, lawan kata atau antonim, kelompok kata atau grup, dan persamaan hubungan kata atau analogi. Mari kita lihat jenis soalnya. Oke, nah dalam tes verbal ini, kemampuan dan kecakapan berbahasa, baik penguasaan perbendaharaan kata, tata bahasa, maupun kemampuan memahami teks peserta. Oke, mengapa tes ini dilakukan? Karena ada indikasi hubungan antara kemampuan verbal seseorang dengan intelijensinya, di mana semakin banyak informasi yang diketahui, maka semakin tinggi wawasan dan pengetahuan orang tersebut, sehingga semakin tinggi juga intelijensinya. Jadi ini penting teman-teman ya, karena untuk melihat seberapa banyak kosakata ataupun istilah-istilah yang kita pahami. Nah, soal sinonim ini hampir dipastikan akan keluar teman-teman ya. Contoh soal sinonim yaitu religius. Religius ini sama dengan apa ya, silahkan dipilih. Pendetakah, masjid, kepercayaan, agamis, atau ketuhanan. Oke, di sini ada penjelasannya. Dalam soal ini, secara nalar, Anda dapat meninggalkan jawaban A, B, dan E, ya, karena pilihan tersebut tidak ada hubungannya dengan soal. Jadi tinggal pilihan C atau D. Ya, tinggal C dan D ini teman-teman.
Dari sini, bagi Anda yang cukup tanggap bahwa kata dasar religi ini ya sama dengan agama, terdapat dalam kalimat religius, sehingga pilihan yang bisa kita pilih adalah D, yaitu agamis. Nah, tetapi bagi Anda yang kurang tanggap, disinilah insting kita digunakan, teman-teman. Tapi paling tidak ya, dengan memahami makna dari religius, kita lebih tahu bahwasanya tidak ada hubungan dengan A, B, dan E. Jadi pilihan kita tinggal C dan D, teman-teman ya. Ya, kemudian kita cerna baik-baik religius ini maknanya apa, sinonim katanya apa, seperti itu. Nah, kemudian jenis soal antonim ya, jenis soal antonim. Di sini ada kata dinamis. Kita cari lawan kata dari dinamis ini. Coba kita lihat apakah dinamis ada hubungan dengan mobil? Tidak. Kemudian kalau statis, ini bisa jadi. Kemudian dinamis itu memiliki makna ya, berubah atau tidak diam. Ya. Iya, perubahan. Dinamis ini memiliki kata berubah ataupun tidak diam. Ini tidak ada. Kemudian bergerak ya, dan ini tidak ada hubungan sama sekali. Jadi bisa kita pastikan jawabannya adalah statis. Mengapa? Statis berarti diam, teman-teman. Dinamis lawan katanya statis, seperti itu. Nah, kemudian soal analogi ya, soal analogi ini silakan teman-teman baca, dan file ini pun akan saya bagikan. Selanjutnya kita ke tes penalaran analitik. Kita lihat contoh dari tes penalaran analitik itu seperti apa, teman-teman. Di sini sudah saya dapatkan contoh tes penalaran analitik ya. Oke. Penalaran analitik yang pertama, soal nomor 1, 2 berdasarkan informasi di bawah ini. Kita tandai dulu, teman-teman ya. Oke. Nah, sebuah kelas privat kelompok bimbel terdiri atas 5 orang anak. Hari ini mereka ada jadwal belajar bersama. Hilman datang sebelum Marni datang sesudah Kakak, tetapi sebelum Udin. Kakak datang sesudah Hilman. Ririn datang sesudah Udin. Kemudian untuk menalarnya ya, untuk mengkritisinya, soalnya anak yang pertama kali datang adalah siapa, dan kedua anak yang terakhir datang adalah. Nah, cara menjawab seperti ini baiknya teman-teman membawa oretan untuk menganalisis siapa yang datang terlebih dahulu. Coba kita analisa bersama-sama. Hilman datang sebelum Marni, artinya Hilman terlebih dahulu ya. Marni datang sesudah Kakak, tetapi sebelum Udin. Kakak datang sesudah Hilman. Ririn datang sesudah Udin. Jadi teman-teman buatkan dulu ya, apa dan bagaimana urutannya. Coba saya lihat dulu paling bawah, teman-teman ya. Nah, di sini jenis-jenis soal ini akan saya bagikan kepada teman-teman untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam menalar jenis soal seperti ini. Kalau dilihat ya, kalau dilihat seperti ini, harapan saya teman tulis misalnya H, ini kode ya, Hilman. Kemudian Hilman datang sebelum Marni, berarti Hilman terlebih dahulu. Kemudian Marni datang sesudah Kakak, bisa jadi Kakak tapi sebelum Udin, berarti K ya di sini. Kemudian Kakak ya, Marni datang kemudian Marni ya, tapi sebelum Udin. Nah, Kakak datang sesudah Hilman, berarti di sini Kakak datang, oke benar. Ririn datang sesudah Udin, berarti di sini Marni ya. Kemudian ada Udin dan terakhir Ririn. Nah, dianalisa teman-teman.
Ini jawabannya kalau saya lihat yang paling awal datang Hilman dan yang terakhir seperti itu ya. Ini juga sama, namun tetap dianalisis ya soal-soalnya. Selanjutnya kita sudah selesai di tes potensi belajar. Kemudian soal yang kedua, jenis soal kedua adalah tes akademik sebanyak 120 menit. Kita lihat di sini ada penalaran matematika. Nah, contohnya saya lihatkan ya. Untuk penalaran matematika ini jenis soalnya, teman-teman. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat, teman-teman, contoh soal logika matematika. Nah, jenis soal ini merupakan jenis soal deret ya, dimana ini merupakan logika untuk bagaimana urutan angka itu bisa terjadi. Di sini 10, kemudian 15, kemudian 12, kemudian 17, 14, 19 dan selanjutnya apa. Nah, di sini kalau saya lihat deretnya itu melewati satu ya, melewati satu kotak ya. 10 ke 12 ya, 12 ke 14. Artinya urutan dari awal ini yang dicari ya. Kemudian 14 ke menjadi berapa lagi? Ini 10 ke 12 itu berarti tambah 2, teman-teman. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 4, 12 tambah 2, 14. 14 tambah 2 menjadi 16 ya. 16. Jawabannya B. Oke, teman-teman. Begitu seterusnya ya. Dan terkadang ada yang tambah 2, ada yang tambah 5, tambah 3, macam-macam. Yang penting sesuaikan dengan urutan angka berikutnya, seperti itu. Oke, nah ini merupakan contoh soal bilangan, teman-teman. Nah, contoh soal bilangan itu merupakan urutan dari skor-skor yang dicari, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat. Dalam suatu penilaian, skor yang diperoleh dapat bernilai negatif. Zen memperoleh skor min 10, Zeni memperoleh skor 10, Yus memperoleh skor min 15, dan Zeus memperoleh skor 25. Urutan dari anak yang memperoleh skor terendah hingga skor tertinggi adalah, pertanyaannya adalah skor terendah hingga skor tertinggi. Batu enak. Nah, kita lihat yang pertama di sini skor min 15, ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Kemudian min 10, ini yang kedua. Kemudian 10, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Jadi urutannya Ius ya, Zen, kemudian Zeni dan Zeus. Coba kita lihat Ius. Ini paling gampang. Ini ya, Ius, Zen, Zeni, dan Zeus. Pilihannya C. Ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke jenis soal literasi keislaman atau pendidikan agama Islam dan moderasi beragama. Coba kita lihat. Memang untuk Kementerian Agama saat ini sedang gencarnya membahas tentang moderasi beragama. Mengapa? Agar pemahaman anak-anak bangsa itu lebih kepada hal-hal yang moderat, saling menghargai dan toleransi, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tadi sudah berada di literasi keislaman ya. Coba kita lihat jenis soalnya. Nah, untuk literasi keislaman ini ya bisa membahas tentang sejarah, kemudian fikih, kemudian akidah ya. Contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada segitiga di mana membahas tentang Islam.
ihsan, dan iman. Dengan memperhatikan gambar di atas, pernyataan yang benar di bawah ini adalah iman, Islam, dan ihsan adalah unsur pokok akidah Islam. Ya. Kemudian iman, Islam, dan ihsan tidak terkait, memiliki kedudukan masing-masing. Hubungan iman, Islam, dan ihsan sangat erat dan merupakan satu kesatuan. Kemudian hubungan iman, Islam, dan ihsan ibarat hubungan rencana dan pelaksanaan. Oke. Kalau dilihat dari gambar ini, ya, berarti hubungan iman, Islam, dan ihsan merupakan hubungan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oke. Kemudian banyak soal-soal lain yang bisa teman-teman baca untuk membahas banyak referensi ya tentang literasi keislaman. Kemudian kita lihat jenis soal yang kedua dari literasi keislaman ini, ya, berkaitan dengan soal sejarah, ya. Nah, kemudian ini akan saya highlight, ya, teman-teman, ya. Perhatikan teks di bawah ini. Mempercayainya adanya hari pembalasan, memuliakan pemuka kaum kafir Quraisy, melarang bayi perempuan dibunuh hidup-hidup, mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi. Bukti misi utama dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah dalam mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Terdapat pada nomor, silakan teman-teman pilih, ya. Kemudian cari jawabannya. Oke, kalau dilihat di sini untuk mengangkat dan hak asasi manusia seperti mengangkat derajat wanita, ya, ini pasti, dan memuliakan pemuka kaum kafir Quraisy. Saya agak kurang yakin teman-teman, ya, dan mempercayai adanya hari pembalasan. Oke, nah ini silakan teman-teman download file ini, ya, untuk membahas, untuk memperkaya referensi teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, literasi membaca. Kita lihat jenis soal literasi membaca itu seperti apa. Sebelum itu kita pahami dulu teman-teman, apa itu literasi membaca. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang literasi membaca dari bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia adalah soal yang menguji kemampuan calon mahasiswa, untuk benar-benar, ataupun pelajar, ya, untuk benar-benar memahami esensi dari suatu bacaan serta dapat menganalisis berargumen yang ada di dalamnya. Jenis soal ini hampir mirip dengan UTBK pemahaman bacaan serta AKM literasi, di mana terdapat pertanyaan mengenai ide pokok, permasalahan, atau simpulan dari teks yang disajikan. Oke, ini ada tips teman-teman untuk membahas tentang literasi ini. Yang pertama, baca soal terlebih dahulu agar menghemat waktu pengerjaan. Kemudian, kita highlight atau garis bawahi kata kunci yang dianggap penting dalam teks. Ketiga, gunakan teknik membaca skimming, yaitu cara cepat untuk menemukan ide pokok atau simpulan dari sebuah teks. Coba kita lihat contoh literasi. Memang saat ini soal-soal ujian itu panjang-panjang teman-teman. Mengapa? Karena ingin menggali kemampuan pelajar Indonesia dalam menganalisis dari sebuah teks. Makanya soal-soal sekarang itu mulai dari pendidikan agama sendiri, ya, kemudian yang berbahasa Indonesia maupun Inggris itu panjang-panjang teman-teman. Ini seperti ada teks dana desa rentan disalahgunakan. Di sini ada studi kasus berarti, ya. Setelah kita baca, pertanyaannya seperti ini. Topik apa yang mungkin Budi pilih untuk esainya? Setelah membaca artikel tersebut, topik apa yang mungkin Budi pilih untuk esainya? Ya, ini ada pilihannya. Seperti itu. Dan di sini ada cara menjawabnya. Ya, ada jawabannya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara menganalisis dari sebuah esai atau sebuah artikel.
Nah, begitu juga dengan literasi bahasa Inggris, ya. Dia narasi teks, lebih kepada ide pokok, paragraf, kata kunci dari sebuah narasi yang disajikan. Hanya saja dia berbahasa Inggris. Oke, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang banyak membahas soal tryout mengenai persiapan masuk seleksi nasional peserta didik baru Man Insan Cendekia se-Indonesia. Ingat, sekali lagi, ada jenis soal yang pertama, yaitu tes potensi belajar, terdiri dari tes kepribadian, kemampuan numerik, kemampuan verbal, dan penalaran analitik. Itu diberi waktu 90 menit. Kemudian yang kedua, tes akademik, ya. Waktu yang diberikan 120 menit. Penalaran matematika, literasi keislaman, pendidikan agama Islam, dan moderasi beragama. Kemudian literasi membaca, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Semangat belajar untuk meraih prestasi dan mendapatkan tempat di Man Insan Cendekia pilihan teman-teman. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.